Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali mengingat karya Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menebus kehidupan kita. Hari ini temanya adalah pertukaran yang agung. Ya. Ada satu pertukaran yang agung, yang terhebat di dunia ini. Ada satu pertukaran yang terhebat, bertukar. Dan itu kita mau tangkap di hari ini. Bahwa Yesus telah bertukar dengan kehidupan kita untuk satu hal, yaitu untuk menggenapi karyanya yang agung dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan ada 3 poin sebelum kita masuk dalam pertukaran yang agung ini. Sejak semula, Tuhan memiliki karya yang agung, mahakaryanya, yaitu bumi ini. Dan kenapa bumi ini begitu berharganya bagi Tuhan? Karena di bumi ini Dia mau mendirikan kerajaannya. Dan Dia tempatkan manusia sebagai pengelolanya. Disinilah Dia akan bertahta di muka bumi, inilah Dia dirikan kerajaannya yang agung. Inilah ciptaannya yang luar biasa. Disinilah Dia akan menyatakan dirinya sebagai raja. Itulah tujuannya Tuhan menciptakan bumi dan manusia ini. Inilah ciptaannya yang luar biasa. Saya mau tanya, kalau karya kita yang luar biasa, yang terbaik, yang benar-benar kita sangat idam-idamkan, itu rusak bagaimana? Itu dirusak. Padahal karya itu sudah benar-benar, disinilah aku menyatakan eksistensiku sebagai raja yang berdaulat atas bumi dan manusia ini. Ternyata itu dirusak. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana pikiran kita? Sedih. Apa? Marah. Yang lain apa lagi? Mobil baret aja udah uring-uringan kadang-kadang. Mobil kita baru gitu ya, dibaret orang. Marah ya? Itu saja sudah marah. Udah mobilnya rusak, marah lagi, tensi naik. Ini kan Bu? Tensi aman hari ini? Aman ya? Nah, selanjutnya rencana itu dirusak. Dirusak oleh iblis melalui siapa? Bukan melalui pohon, bukan. Rencana itu dirusak melalui ciptaannya yang mulia itu, yaitu manusia. Ciptaannya itu dirusak melalui manusia. Kenapa? Manusia itu lebih taat kepada iblis. Lebih menundukkan diri lebih percaya kepada iblis pada saat itu. Dan ketika itulah diawali kerusakan semua ciptaan ini. Pusatnya adalah manusia itu. Iblis tahu bahwa untuk aku bisa memadamkan semuanya ini, aku harus padamkan manusia ini. Untuk memadamkan lampu ini, bukan lampu ini dipecahin, bukan. Tapi ada di sana kan? Ada saklar di sana. Jadi kalau madamin lampu ini jangan lampunya dipecahin. Ada di sana. Dan iblis tahu persis itu. Untuk merusak ini. Ini yang harus dirusak. Dan Tuhan begitu sedih. Tetapi rencananya tidak akan pernah berhenti. Dia mau pulihkan kerajaannya di muka bumi ini. Dia mau pulihkan kerajaannya. Dan kuncinya adalah manusia. Semuanya akan bisa pulih kalau diawali pemulihan manusia ini. Pemulihan manusia, pemulihan ciptaan manusia inilah
yang menjadi awal untuk pemulihan segala sesuatu. Dan Tuhan begitu concern dengan kehidupan manusia ini. Karena bumi yang baru, ciptaannya yang baru, itu akan ada ketika manusia itu benar-benar baru. Benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Baru nanti bumi yang baru akan datang. Kenapa? Karena jangan sampai ada lagi dosa di sana. Jangan sampai ada lagi pelanggaran di sana. Dia Tuhan mau pastikan bahwa manusia ciptaannya ini benar-benar baru. Dan dia ciptakan bumi yang baru nanti. Sehingga ketika manusia baru, nanti akan ada bumi yang baru. Kalau dulu dunia diciptakan terlebih dahulu baru manusia. Sekarang manusia yang baru harus bangkit. Baru nanti akan ada bumi yang baru. Amin. Kalau enggak nanti rusak lagi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk memulihkan ini? Manusia berusaha untuk pulih sendiri, tidak bisa. Inilah yang disebut, yang kita bisa belajar hari ini. Harus ada pertukaran yang agung untuk kita bisa kembali kepada rencana Tuhan yang agung itu. Amin. Tidak ada cara lain selain ada pertukaran yang agung. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tidak akan bisa membayar akibat kesalahan yang dilakukannya sendiri. Harus ada yang menukar, menggantikan untuk bisa manusia itu bisa bebas. Dan inilah yang benar-benar Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus yang tidak berdosa, ini saya coba rangkum sedikit. Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa dan akibatnya agar kita dapat menerima kebenarannya dan diselamatkan. Manusia tidak akan bisa untuk menanggung hukuman itu. Dia harus menggantikannya, bertukar tempat, bertukar posisi supaya manusia itu bisa diselamatkan. Kenapa harus ada pergantian ini? Mungkin ada sesuatu yang tidak lancar di belakang sana, jadi harus bisa mendengarkan lebih konsentrasi. Kenapa harus ada pergantian ini, pertukaran yang agung ini? Pertama saya mau sampaikan, pertukaran yang agung ini adalah untuk menyelesaikan semua akibat dosa kita. Ini sudah di slide 4. Ya, kenapa ada pergantian ini? Pertukaran, itu pergantian kurang pas. Pertukaran ini, karena ini adalah untuk menyelesaikan semua akibat dosa kita. Roma 3:23, semua manusia telah jatuh berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Dosa itu bukan sekedar kesalahan, dan hukumannya bukan sekedar denda, bukan. Dosa adalah dosa. Jangan sampai dibuat lebih ringan artinya. Dosa itu adalah dosa. Dosa adalah berkhianat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, itu adalah dosa. Dan akibatnya bukan hukuman penjara, bukan. Akibatnya adalah maut. Dosa itu artinya berpisah dengan Tuhan dan hukumannya adalah maut. Sehingga untuk kita tidak dihukum, untuk kita tidak larut, tidak masuk dalam akibat dosa ini, maka harus ada pertukaran. Dan akibat dosa ini hukumannya harus dijalankan, bukan dimaafkan. Oh, kamu udah dimaafkan. Tidak, tetapi hukuman itu adalah hukuman real, nyata. Dan harus ada yang tanggung. Dan kita tidak akan bisa untuk membayar akibat dosa itu.
Manusia tidak akan bisa dengan amal, dengan kebaikan, dengan usaha, tidak akan bisa. Harus ada yang setimpal, namanya tukar. Maka uang 10.000 harus ditukar dengan uang apa? Yang nilainya 10.000, itu namanya tukar, harus sama bandingannya, yaitu dosa, ketidakkudusan, ketidakmurnian harus dibayar, diganti, ditukarkan dengan kekudusan. Dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar kudus selain Dia yang kita akan lihat nantinya. Dan dosa itu adalah terpisah dengan Tuhan. Tidak ada jembatan untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dosa itu adalah bermusuhan dengan Tuhan. Tidak ada juru damai atau pasal apa yang harus kita penuhi. Tetapi pemulihan hubungan itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Karena kita tidak tahu jalannya lagi. Kita tidak tahu mau bagaimana caranya. Orang yang tidak tahu caranya bagaimana tidak akan sampai kepada tujuan. Inilah dosa itu. Disinilah kita bisa mengerti bahwa Yesus itu benar-benar menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan akibat dosa, untuk kita bisa terhubung, bisa berhubungan dengan Tuhan kembali. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ayat yang menjadi tema kita di hari ini. Inilah pertukaran yang agung itu. Untuk kita bisa masuk kepada rencana mahakarya, rencana Tuhan yang besar itu. Jangan sampai ditolak. Jangan sampai ada yang kita sisakan. Amin. Jangan sampai ada keburukan sesuatu yang masih kita sisakan. Kita harus katakan, aku mau tukarkan semuanya. Dan aku mau ambil semuanya daripada Yesus. Dan itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Yesus di dalam 2 Korintus 5:21 ini, Dia yang tidak mengenal dosa. Tidak mengenal, kenal pun tidak dikatakan, apalagi berdosa. Orang mengenal aja tidak, betul nggak? Berhubungan apalagi. Aku tidak mengenal Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Jadi dia dibuat menjadi dosa karena siapa? Karena saya. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam khotbah saya ini. Pertama, dia tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa. Nah, inilah pertukaran itu. Kita yang berdosa digantikan, ditukar dengan orang pribadi yang tidak mengenal dosa. Inilah fondasi kebenaran. Inilah fondasi daripada iman bahwa Yesus tidak berdosa. Tetapi dosa kita ditimpakannya kepadanya. Tidak ada tipu daya di mulutnya. Tidak ada penipuan. Yesaya 53:9. Dan inilah dikatakan dalam perjanjian lama, penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Bahwa yang akan bisa menebus dosa itu, yang akan bisa menggantikan pelanggaran itu adalah anak domba Allah yang sempurna dan tidak ada celanya. Bahwa nanti akan ada anak domba Allah yang akan menjadi penebusan atas setiap dosa itu. Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menebus segala dosa manusia. Dia yang mulia datang dengan hina, supaya yang hina menjadi mulia. Amin. Kesucian Kristus sangat penting, peranannya sebagai korban yang sempurna. Oh,
Kristus adalah, dia tidak mengenal dosa. Sementara kita berlumuran dengan dosa. Maka ini benar-benar bisa untuk pergantiannya. Bahwa orang yang benar-benar tidak mengenal dosa, untuk bisa menebus orang yang berdosa, itu baru cocok. Supaya apa? Lunas, tuntas. Yang kedua, slide berikutnya. Menjadi dosa demi kita. Dia yang tidak berdosa, dia menjadi dosa, menjadi berdosa demi kita. Dosa kita ditimpakannya kepadanya. Dan inilah pertukaran itu. Dompet kosong diganti dengan dompet yang berisi. Kalau begitu langsung paham kali ya. Ini. Iya kan? Ada pertukaran, mari tukarkan. Kamu yang berdosa, kamu mengalami akibat dosa itu. Sekarang aku berdiri di sini. Aku mau naik ke kayu salib, mari semua dosa itu aku sudah tanggung. Dan jangan lagi tanggung sendiri, engkau tidak akan sanggup menanggung segala dosa itu. Yesus sedang mempertontonkan kepada kita. Bahwa akibat dosa itu adalah seperti itu. Akibat dosa roh, jiwa, dan tubuhnya itu mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Itulah akibat dosa. Dia dipermalukan secara sosial. Dia dihina, dia diolok-olok. Dia termasuk kepada orang penjahat yang luar biasa pada saat itu. Itulah akibat dosa. Saya bisa bayangkan. Kalau orang sekampung mengolok-olok kita, satu RT deh, mengolok-olok kita, masih kuat enggak? Hah? Satu RT ngolok-ngolok Pak Rudi, masih mau tinggal di situ? Satu RT ini ngolok-ngolok, belum dipukul loh. Akibat dosa itu semuanya mengolok-olok kita. Semuanya menjauh daripada kita. Orang terdekat kita pun sepertinya menghindar dan tidak mau kenal dengan kita. Itulah akibat dosa itu. Dan kalau kamu masih mau tahan, lihat. Dia dicambuk. Itulah akibat dosa itu. Dia dicambuk, dia diseret. Sampai dia mati. Di kayu salib itu. Inilah akibat dosa itu. Tidak akan ada satupun manusia yang sanggup untuk membayar dengan cara seperti itu. Sekali pukul aja udah nyerah kali. Atau belum dipukul, lihat lihat cemetinya aja udah pada takut. Jangankan kena tombak, lihat tombaknya aja udah ngeri. Jangankan dipaku, lihat pakunya aja udah, aduh, matilah aku sebelum mati. Sebelum dipaku maunya mati. Itulah akibatnya. Yesus sedang menawarkan satu tawaran mahakaryanya. Yaitu engkau tidak akan sanggup. Kalaupun engkau berkata bahwa aku sanggup untuk membayar menebus diri sendiri. Lihat, inilah caranya. Sanggup, tidak akan ada yang sanggup. Bayar utang aja kadang-kadang kita nggak mau, apalagi diperlakukan seperti itu. Maka dikatakan Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa, disitulah pertukaran. Jadi kalau kita tanya, Yesus, kenapa engkau dicambuk? Kalau kita pas ada di situ, bukan. Seharusnya kamulah yang menerima cambukan itu. Kenapa engkau diseret-seret seperti itu? Tidak, seharusnya kamu. Penderitaanmu lah yang saya tanggung.
Tuhan di paku tangannya. Kalau kita ada di sana, bertanya seperti itu, kalau ya, Yesus bisa jawab, bisikin ke kita, dosa tanganmu lah yang aku tanggung ini. Itu kepala kenapa dikasih duri? Inilah ganti dosa kepalamu, dosa pikiranmu lah yang aku tanggung. Maka di sana ada pertukaran yang agung. Supaya segala apa yang akibat daripada dosa kita, itu benar-benar kita tukarkan dengan karyanya di kayu salib. Yesus menanggung dosa umat kita semua, itu adalah konsekuensi dosa. Dan itu terjadi di kayu salib. Tuhan menimpakan semua akibat daripada dosa itu kepadanya. Semuanya. Tidak ada kejahatan kecil, kejahatan besar. Itu semuanya dosa. Dan ini hanya bisa ditukarkan untuk kita bisa mendapatkan pengampunan. Dan ini benar-benar dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa hari kelak hewan persembahan untuk menebus dosa-dosa umat itu akan tersedia. Yang ketiga, agar di dalam Dia kita menjadi kebenaran di dalam Tuhan. Bahwa hanya di dalam Kristuslah, hanya menyatu dengan Kristuslah, itu adalah menjadi fondasi, menjadi dasar daripada kebenaran. Orang tidak akan bisa mengalami, menikmati kebenaran kalau dia tidak ada di dalam Kristus. Penebusan, pertukaran ini, pertukaran yang agung ini, agar kita bisa menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu. Agar kita menjadi ada di dalam Dia. Karena hanya pertukaranlah yang membuat kita ada di dalam Dia. Kita memiliki identitas yang baru. Bahwa yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Dan ini berbicara, dulu kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak ada di dalam Kristus. Akibat dari pertukaran yang agung di kayu salib, kita percaya kepada tawarannya, kita percaya kepada apa yang Dia sampaikan dan kita ambil, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kebenaran itu hanya melalui iman kepada Yesus. Kebenaran bukan hasil kita membaca pengetahuan sekolah dan segala macam. Tapi kebenaran hanya kita dapatkan ketika kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Itulah kebenaran itu. Karena apa? Dialah kebenaran. Ketika Dia ada di dalam kehidupan kita, maka kita menukarkan semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita kosongkan dan Dia masuk dalam hidup kita. Dia gantikan dengan yang baru. Pikiran yang baru. Motivasi yang baru. Cita-cita yang baru. Cara berpikir yang baru, cara berkata yang baru, cara bertindak yang baru, dan respon yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kehidupan kita. Agar kita tidak hidup dengan cara yang dari dunia ini. Tetapi kita hidup dengan cara yang baru. Hanya itu bisa terjadi ketika kita ada pertukaran dengan Kristus. Yang lama aku buang dan aku tukar dengan yang baru dalam Kristus. Dan aku sekarang adalah ciptaan yang baru. Amin.
Aku ciptaan yang baru. Kenapa? Karena aku sudah tukarkan. Aku sudah tukarkan cara hidup yang lama dengan cara hidup yang baru di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika aku percaya kepada salib Kristus yang berkata, aku sudah selesaikan semuanya. Kita mau mengingat ini bukan sekedar ingat, merenung, tetapi kita mau memperbaharui hidup kita. Bahwa kita ada sampai hari ini karena ada pertukaran. Ada yang bertukar, ada yang menggantikan penderitaan kita. Ada yang mengambil rupa seperti saya dan dihukum. Ada benar-benar pribadi yang tadinya sayalah yang harus dihukum. Tetapi ada satu pribadi yang mengambil rupa seperti saya. Mengambil karakter seperti saya. Mengambil semuanya seperti perilaku saya. Dan itulah pertukaran itu. Aku mau bertukar. Aku mau seperti apa yang kamu lakukan. Aku mau seperti apa yang seharusnya kamu alami hukuman. Aku tukarkan dan aku selesaikan semua hukuman. Engkau tidak perlu dihukum. Mari kita bertukar. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Itulah kasih-Nya kepada kita. Dan itulah keadilannya. Bahwa hukuman tetap hukuman. Bukan sekedar minta maaf. Dilihat oleh semua orang. Bahwa hukuman kita telah lunas. Pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada pertukaran? Bagaimana kalau tidak ada pertukaran? Tadi saya singgung sedikit bahwa kalau tidak ada pertukaran ya kita yang harus dicambuk. Mau? Ya kita bayarlah semua kalau tidak ada pertukaran. Aku tidak mau bertukar. Saya mau jalani sendiri. Ya Pak Andi? Mau gak bertukar? Aku gak mau bertukar, ya silahkan aja, bayar aja sendiri. Walaupun sepertinya kita udah mengerahkan semua kemampuan kita, kita tidak akan bisa bayar. Kita tidak akan bisa tebus diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa membayar lunas. Kalau misalnya hutangnya 100 juta misalnya. Dibayar 80 juta masih ada utang? Masih. 90 juta masih ada utang? 99 juta dibayar masih ada utang? 99 juta 900 dibayar masih ada utang? Nah itulah masih ada utangnya tetap masuk hukuman. Tidak akan bisa, apapun yang kita bisa lakukan tidak akan bisa berkata lunas, clear. Hanya Yesuslah yang bisa untuk membayar. Slide berikutnya. Kalau tidak ada pertukaran ini yang kita alami. Yang pertama, di atas bukan di bawah. Di atasnya. Di atasnya. Sebelum ini ada slide satu. Oke, saya dari sini saja. Bagaimana kalau tidak ada pertukaran? Kalau tidak ada pertukaran, kita akan tetap ada di dalam dosa. Mungkin kita udah cicil-cicil dengan kebaikan, dengan macam-macam. Tapi sampai kapanpun tidak akan bisa lunas. Kecuali ada yang melunasi, bertukar. Mari hutangmu, saya yang bayar. Tidak. Dan semua akibatnya. Kalau tidak ada pertukaran ini, maka kita akan tetap tidak tahu jalan untuk kita bisa kembali ke rumah Bapa di sorga. Bahwa jalan ke sana bukan hasil usaha, bukan apapun, tetapi jalan ke sana adalah Yesus itu sendiri.
Dengan bertukaran ini, kita tahu jalannya. Dan kalau tidak ada pertukaran ini, kita akan tetap anak tetangga. Anak yang lain. Dengan pertukaran ini, kita akan dikatakan menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita memiliki identitas yang baru. Kita menjadi anak Allah. Yang tadinya kita tidak memiliki hubungan kepada Tuhan. Sekarang kita memiliki hubungan. Dan itulah akibat daripada pertukaran. Ini saya ambil tabel, ya silahkan. Tabelnya ditampilkan. Ini saya ambil dari beberapa tulisan. Ya, dan mereka menyebut, merangkum bahwa ada 8 pertukaran yang terjadi di kayu salib itu. Dan sebenarnya mau 20 juga boleh, mau banyak-banyak juga boleh, ya. Tetapi saya ambil ini. Jadi bukan 8 pertukaran di kayu salib, bukan begitu, ya. Ada banyak hal pertukaran di kayu salib, tetapi tulisan itu menggambarkan bahwa inilah garis besarnya. Bahwa hukuman yang tadinya kita dihukum, kita tukarkan dengan penebusan. Tetapi bertukar, saya mengalami penebusan, bebas dari hukuman yang kamu yang dihukum. Bertukar. Ini hukuman ini harus dilakukan, harus dijalankan. Tetapi aku tukarkan sekarang, di kayu salib itulah bertukar. Yang seharusnya saya dihukum, di sana Yesus dihukum. Jadi kalau kita pandang Yesus dihukum seperti itu, seharusnya sayalah yang harus. Dan siapa yang percaya kepadanya, dia bebas dari hukuman itu. Kitalah yang seharusnya terluka, dilukai. Dan akibat dosa itu adalah luka, penderitaan. Kita yang sudah babak belur, Yesus bilang, aku berikan kesembuhan bagimu. Kau mengalami kesembuhan. Mari, tubuhmu yang terluka itu, akibatnya semuanya, aku yang tahu. Aku tanggung pertukaran. Kita melakukan kesalahan. Kalau dibuat di dalam jurnal, saya rasa berapa rim sudah, 1 rim 500 lembar kan? Berapa rim sudah kesalahan kita? Kalau mau hitung kesalahan, berapa rim? Banyak enggak? Banyak sekali. Tidak sanggup lagi buku untuk menuliskan kesalahan itu. Sekarang bundel semua. Tukarkan kesalahan itu. Dan akibatnya sekarang nih, terima kebenaran di dalam kehidupan oleh karena Yesus Kristus. Wow. Dulunya aku dihantui, ya. Dihantui dengan kesalahan terus. Sekarang aku terima kebenaran daripada Kristus. Aku bebas dari kesalahanku. Kenapa? Karena Kristus sudah menukarnya dengan kebenaran. Aku dibenarkan oleh karena karya Kristus di kayu salib. Makanya jangan sampai sisakan hari ini kesalahan. Jangan sampai, kesalahan enak bener nih, aku simpan. Apa? Jangan disimpan-simpan. Nanti beranak beranak jadi banyak lagi. Sekarang kita kosongkan semuanya, kita gantikan kepada, kita tukarkan dengan kebenaran Kristus. Kristus adalah bagian di dalam hidup. Dan aku bagian di dalam hidupnya. Dan dosa itu akibatnya adalah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal.
selama-lamanya. Itu bukan kematian sebentar. Kematian selama-lamanya. Dan itu digantikan dengan kehidupan selama-lamanya. Siapa yang gak mau? Itulah karya Yesus, karya agung, pertukaran yang agung itu. Yang seharusnya engkau harus masuk dalam maut, sekarang engkau hidup dalam kekekalan. Gantikan, tukarkan lama hukuman itu. Dan aku akan menanggungnya. Dan aku berkuasa atas maut. Dan aku akan mengalahkannya. Dan aku akan bangkit. Kalau kamu tidak akan bisa. Karena kamu kalau ada dikalahkan maut, maka maut itu akan menguasai kehidupanmu. Tanpa Yesus dalam hidup. Mari kita tukarkan. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin. Siapa yang tidak mau kaya? Bahwa bukan kaya, bukan dompet, bukan uangnya banyak. Tetapi kaya di dalam pengenalan akan Kristus. Kelimpahan sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Yang miskin ini. Miskin dalam pengharapan, miskin dalam berbagai macam. Tetapi Yesus bilang engkau tidak diciptakan miskin. Dosalah yang membuat engkau miskin. Tetapi aku akan menukarkan semuanya itu. Mari berikan kemiskinan itu, aku tanggung akibatnya. Sekarang mana tanganmu, aku berikan kekayaan, kelimpahan oleh karena Tuhan dalam hidupmu. Terimalah ini dalam kehidupanmu. Jangan sampai kita menutup tangan kita. Seharusnya kita harus berkata, Tuhan, aku tidak bisa menanggung semuanya ini. Yesus bilang, aku berikan kekayaan bagi. Aku tukarkan. Sehingga aku sepertinya dikatakan miskin. Aku sepertinya aku dikatakan ini berdosa. Tetapi kemiskinan mulai yang aku tanggung. Supaya engkau menikmati hidup yang berkelimpahan. Mungkin engkau sakit karena tertolak. Tetapi aku berikan penerimaan. Engkau tidak ditolak oleh Bapa, tapi engkau diterima oleh Bapa. Ketidakberdayaan kita, dosa itu membuat kita dipermalukan. Iblis akan terus mengintimidasi kita dan berkata engkau tidak layak, engkau tidak bisa, engkau tidak berguna. Dan kita sepertinya dipermalukan, diinjak-injak. Terimalah. Yesus mau bertukar. Dan memang itu akibat dosa. Sekarang aku akan membebaskan engkau dari rasa itu. Dari perlakuan seperti itu. Supaya engkau dimuliakan. Engkau itu adalah mulia. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Engkau biji mataku. Dan engkau begitu mulia di hadapan. Kita terkadang kok hal yang buruk terus terjadi dalam hidup. Udah langkah kiri tetap, langkah kanan tetap, loncat tetap juga. Yang buruk aja terjadi. Bukan masalah langkah kiri, langkah kanan. Tetapi adakah hidup kita sudah menerima pertukaran yang agung ini? Aku membebaskan engkau dari kutuk. Aku menanggungkan semua akibatnya itu kepada aku berikan kepadamu berkat. Adakah hidup kita mau terbuka di pagi hari ini bahwa karya Kristus di kayu salib
itu adalah tawaran kepada kita untuk kita bisa bertukar tempat. Bertukar semuanya. Kebobrokan roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu kita tukarkan dengan kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh yang disediakan bagi kita di kayu salib. Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita ada pertukaran. Bukan terus diasah-asah, bukan. Tapi great exchange. Pertukaran yang agung itu. Itu adalah peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan. Saya mau tutup, saya tidak akan selesaikan semua. Nanti saya akan kirim. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ketika ada satu orang terhukum. Dia ada di dalam hukuman, di dalam penjara itu. Dia memakai baju seperti saya ini. Ya, soalnya mungkin saja konglomerat yang terhukum. Dan dia pakai terus itu, bajunya kira-kira seperti itu. Vonis hukuman mati. Untuk bisa menggantikan ini, harus ada pribadi yang benar-benar seperti saya rambutnya, seperti saya kacamatanya, seperti saya cara ngomongnya, seperti saya semuanya. Jadi kalau orang melihat, nah yang dihukum itu benar-benar masih mangaras. Cara bicaranya, cara diskusinya, cara menyapanya selalu, gimana kabar kawan? Siap, kira-kira seperti itulah. Harus mempunyai sikap benar-benar yang seperti saya. Dan pribadi itu sudah mempelajari semua tindak tanduk saya. Dan dia berkata, kamu keluar. Loh kok ada dua saya, kira-kira begitu kan? Kok ada dua? Kamu keluar. Biar saya yang menanggung hukuman ini. Kamu bebas. Biar saya yang menanggungnya. Saya lihat kamu tidak akan kuat, tetapi saya kuat menanggung ini. Kita bertukar. Kamu keluar, saya ada di dalam. Saya menanggung hukuman itu. Lebih daripada itu, Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Lebih daripada itu, Yesus sudah lakukan melalui hidup kita. Dia mengambil rupa seperti rupa kita. Dia mengambil tingkah laku seperti tingkah laku kita. Supaya apa? Genap semuanya. Keadilan bahwa dia harus dihukum. Dan kita mendapatkan kasih. Amin Bapak Ibu. Kita bebas karena ada yang bertukar dengan kita. Yaitu Yesus Kristus. Mau mengalami pertukaran ini? Jangan sisakan sedikit. Jangan sisakan. Nanti kalau sisa tetap berhutang lagi. Hutang 100 juta dibayar 99. Hidupku bukannya aku lagi. Udah tuker. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Aku tidak terhukum lagi. Tetapi aku bebas. Sorry. Aku tidak miskin kawan. Aku sekarang kaya. Dan aku tidak lemah lagi. Tapi sekarang aku kuat. Karya yang agung. Mengerjakan sesuatu yang agung di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.